Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Dwi Safitri dengan NIM 112210575. Di sini saya akan menjelaskan materi ekonomi internasional tentang daya saing terms of trade kepada stabilitas kurs di Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eti Zuliawati Z. Di sini Terms of trade yaitu dasar tukar ekspor-impor, merupakan perbandingan indeks harga ekspor dengan indeks harga impor suatu negara dalam perdagangan internasional. Indonesia memiliki nilai dasar tukar yang sangat fluktuatif dan beberapa tahun terakhir mengalami penurunan, disebabkan anjloknya harga minyak dunia dan merosotnya harga komoditas barang tertentu yang menjadi andalan tujuan ekspor Indonesia. Stabilitas kurs mata uang suatu negara terhadap mata uang asing dalam kancah perdagangan internasional sangat berpengaruh bagi negara yang melakukan perdagangan internasional. Semakin tinggi kurs negara pengekspor, maka menjadi ancaman bagi negara pengimpor karena harus menyediakan biaya lebih tinggi. Indonesia salah satu negara yang industrinya sangat ditentukan oleh supply bahan baku dan bahan modal dari luar negeri. Fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat akan berpengaruh terhadap kegiatan ekspor-impor Indonesia menurut catatan Kadin Indonesia, bahwa 70% bahan baku industri, barang modal, dan bahan pangan konsumsi masyarakat masih impor. Tingginya harga dolar Amerika Serikat akan mempengaruhi harga produksi dan bisa mendorong kenaikan harga barang secara nasional dan ancaman kenaikan inflasi. Lalu di sini ada tabel fluktuasi kurs rupiah terhadap USD. Di sini dari tahun 2010 sampai 2016. Penjelasannya yaitu menunjukkan kurs mata uang rupiah rentan terhadap persediaan dolar Amerika Serikat. Perubahan kurs pada tahun 2013 sebesar 2.577.000 atau ekuivalen meningkat 27%. Pada tahun 2015, kenaikan sebesar 1.355.000 atau ekuivalen meningkat sebesar 11%. Kenyataan ini menggambarkan harga dolar Amerika Serikat sangat mahal dan cenderung tidak stabil. Kebijakan The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bank sangat menentukan perubahan naik turunnya kurs di Indonesia, sehingga Bank Indonesia harus melakukan langkah-langkah nyata agar stabilitas nilai tukar rupiah dapat menjadi standar para pelaku usaha nasional baik PMA maupun PMDN untuk perencanaan terhadap kegiatan perdagangan internasional yang mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Lalu, apa sih kurs itu? Kurs adalah nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, yaitu sistem pembayaran internasional yang dinyatakan dalam bentuk mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya. Nah, di sini ada sistem pertukaran internasional meliputi dua cara. Yang pertama itu ada nilai tukar tertentu, yaitu setiap negara akan mempertahankan cadangan dalam bentuk emas, dolar Amerika Serikat, atau mata uang lainnya yang kuat untuk menjaga stabilitas nilai mata uangnya. Lalu yang kedua ada nilai tukar fleksibel, yaitu mengambang. Sistem ini lebih fleksibel karena sistem dapat mengakomodasi transaksi mata uang yang sangat besar nilainya. Ini ada daya saing. Daya saing suatu negara yang tinggi menunjukkan keberhasilan negara tersebut berkontribusi keberhasilan negara tersebut pada masyarakatnya, tercermin pada pembayaran pajak, tercermin pada sumbangan sosial, sponsor pada kegiatan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pengertian daya saing tersebut mampu mengembangkan kinerja dan kemampuan untuk berkompetensi di masa mendatang dari suatu negara yang melakukan pertukaran produk, yaitu berupa barang dan jasa di pasar internasional dan saat ini berskala global. Lalu, terms of trade, yaitu salah satu indikator pengukuran keberhasilan dan manfaat kegiatan pertukaran barang dan jasa melalui perdagangan internasional adalah besarnya terms of trade
antara ekspor dan impornya. Dasar tukar ekspor dan impor ini dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan sekaligus sebagai alat ukur posisi perdagangan luar negeri bangsa tersebut. Nah, di sini ada hubungan kurs dan terms of trade, yaitu perubahan kurs mempengaruhi harga relatif ekspor dan impor sehingga mempengaruhi trade of trade. Nah, di sini ada perubahan kurs, yaitu ada apresiasi mata uang menguat dan dampaknya ada ekspor lebih mahal dan impor lebih murah, lalu dampaknya pada terms of trade yaitu TOT bisa memburuk atau ekspornya menjadi turun. Lalu di sini ada depresiasi mata uangnya kalau melemah, dampak pada harganya berarti ekspor lebih murah dan impor lebih mahal. Lalu dampak pada TOT-nya bisa membaik atau ekspornya bisa naik. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi respon terms of trade terhadap kurs, yaitu yang pertama elastisitas permintaan ekspor. Nah, kalau permintaan ekspor elastis atau sensitif terhadap harga, depresiasi kursnya meningkat volume ekspor secara signifikan. Lalu yang kedua ada elastisitas permintaan impor. Nah, kalau permintaan impornya inelitas atau konsumen tetap butuh walau harga naik, depresiasi malah memburuk neraca perdagangan. Lalu yang ketiga ada komoditas yang diperdagangkan, yaitu barang primer seperti minyak, kopi, cenderung lebih sensitif daripada barang manufaktur. Dan yang keempat ada kebijakan pemerintah, yaitu subsidi ekspor, tarif impor, dan perjanjian dagang bisa memperkuat atau menahan dampak kurs. Dan yang kelima, inflasi domestik, yaitu kalau depresiasi kurs yang menyebabkan inflasi tinggi, keuntungan kompetitif ekspor bisa hilang. Nah, di sini ada kasus nyatanya yaitu krisis moneter Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998. Nah, kejadiannya itu pada tahun ya tadi 1997 sampai 1998. Nah, Indonesia mengalami krisis moneter hebat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jatuh drastis dari sekitar 2.500 menjadi lebih dari 15.000 per dolar. Nah, dampaknya apa sih pada ekspor dan impor? Yaitu ekspor menjadi lebih murah di pasar internasional. Produk seperti tekstil, minyak kelapa sawit, dan karet Indonesia menjadi lebih kompetitif, yaitu volume ekspornya meningkat. Lalu diimpornya menjadi lebih mahal, yaitu terutama barang-barang seperti mesin, obat-obatan, dan bahan baku industri. Nah, dampak pada terms of trade yaitu awalnya terms of trade memburuk karena harga impor yang melonjak tinggi dibanding kenaikan ekspor. Namun setelah beberapa waktu, ekspor yang naik pesat karena barang Indonesia makin laris di luar negeri, membantu memperbaiki terms of trade secara perlahan. Nah, apa sih pelajarannya yang diambil dari krisis moneter yaitu depresiasi kurs bisa memperbaiki terms of trade jika ekspornya naik lebih cepat daripada kenaikan biaya impor. Tapi ada risiko besar yaitu domestik inflasi domestik tinggi bisa menghapus keuntungan dari ekspor murah. Nah, jadi kesimpulannya, perubahan kurs mempengaruhi terms of trade. Jika mata uang melemah atau depresiasi, ekspor menjadi lebih murah dan impor menjadi lebih mahal. Yang bisa memperbaiki terms of trade, sebaliknya, jika mata uang menguat atau apresiasi, ekspor menjadi lebih mahal dan impor menjadi lebih murah, yang bisa memperburuk terms of trade. Namun, dampak akhirnya tergantung pada seberapa besar sensitif atau elastis permintaan terhadap ekspor dan impor. Nah, mungkin itu Kak yang bisa saya sampaikan materinya pada saat ini. Apakah ada yang mau bertanya Kak? Izin bertanya, Kak. Boleh? Itu kan ngebahas tentang kurs ya. Ya, Nah, eh, apa sih itu peran sentral dalam menentukan kurs valuta asing? baik. Benar ya Kak? Oke, jadi bank sentral itu kan memiliki beberapa peran dalam menentukan kurs valuta asing, yaitu antara lain yang pertama ada mengatur kebijakan moneter, yang kedua ada intervensi pasar valuta asing, lalu yang ketiga ada mengatur cadangan devisa,
Lalu keempat ada mengatur suku bunga. Dan yang kelima ada mengawasi stabilitas keuangan. Jadi bank sentral dapat mempengaruhi kurs valuta asing dan menjaga stabilitas keuangan domestik. Namun harus diingat bahwa peran sentral dalam membentuk kurs valuta asing dapat berbeda-beda bergantung pada sistem moneter dan kebijakan yang digunakan oleh negara tersebut. Gimana Kak? Sudah cukup atau ada mau tambahan? Oke, sekian dari saya. Mungkin segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.